Sob, udah tahu belum? Setiap hari jutaan orang bergantung pada jalanan untuk beraktivitas. Untuk pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah, melakukan pengiriman barang, dan berlibur pergi mengunjungi tempat-tempat baru. Tapi pernahkah terlintas bagaimana jalanan ini dibuat? Bagaimana supaya aman dilewati, awet, dan tidak mudah rusak? Mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama adalah persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari pohon-pohon dan tanaman, serta sampah-sampah lainnya. Kemudian biasanya dilakukan cut and fill atau penggalian dan penimbunan tanah sesuai dengan kontur yang diperlukan. Langkah selanjutnya, pekerja mulai membangun fondasi dasar jalan agar kokoh dan stabil dengan menggunakan pecahan batu. Biasanya menggunakan batu kapur atau limestone. Kemudian, pemadatan jalan dapat dibantu dengan alat berat seperti tamping roller yang bobotnya bisa mencapai 6-12 ton. Berikutnya, lapisan jalanan diberi tulangan dan jaring baja atau wear mesh sebelum dicor dengan adukan beton. Beton lebih kuat daripada aspal, akan tetapi karena sifatnya yang tidak fleksibel, maka dapat terjadi keretakan. Dan kalau sudah retak, harus diganti sepenuhnya. Sedangkan aspal lebih fleksibel sehingga bisa ditambal sebagian apabila terjadi kerusakan. Maka dari itu, seringkali lapisan dasar atau bagian bawah berupa coran beton dan pada bagian atas dilapisi aspal untuk menciptakan sinergi yang baik dari keduanya. Lapisan aspal memberikan tekstur yang lebih halus ketika dilewati pengendara, namun lebih memiliki sifat mengikat dengan ban kendaraan. Aspal sendiri adalah cairan lengket berwarna hitam yang merupakan zat sisa pengolahan minyak mentah, biasanya dikenal juga dengan bitumen, yang merupakan bahan anti air dan merupakan bahan dasar untuk waterproof dan insulasi. Aspal sendiri akan dicampur dengan zat-zat lainnya agar dapat berfungsi lebih baik, dan cairan ini berfungsi seperti lem pengikat bahan agregat. Agregat sendiri merupakan material granular atau butiran kecil seperti pasir, kerikil, pecahan batuan yang akan dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat seperti semen atau aspal. Campuran untuk jalanan biasanya terdiri dari pasir, debu, batu kerikil dengan ukuran 5-10 mm, dan pecahan batu 10-14 mm. Banyaknya campuran tergantung akan digunakan untuk apa dan di mana. Apakah jalan perumahan, jalan tol, landasan pesawat terbang? Lalu bagaimana jenis tanah di bawah jalan tersebut? Banyaknya volume kendaraan dan bobot kendaraan yang melintas, dan kekuatan jalan yang diperlukan. Contohnya, agar jalan lebih kokoh, maka bongkahan yang besar akan lebih banyak. Sedangkan untuk menciptakan jalan yang lebih fleksibel akan digunakan lebih banyak material yang halus. Tentunya semua ini akan berkaitan dengan biaya produksi pembuatan jalan. Biasanya lapisan di bawah dibuat lebih kokoh dan stabil, dan yang di bagian atas akan lebih halus, sehingga akan lebih halus ketika dilalui pengendara, serta mudah diperbaiki atau ditambal bila terjadi kerusakan. Seperti inilah salah satu contoh potongan jalanan yang sudah jadi. Berikut adalah proses pencampuran aspal di batching plant atau tempat yang dikhususkan untuk memproduksi dan mengolah campuran baik semen, beton, dan aspal. Setelah perencanaan pemilihan bahan, campuran adukan difilter menggunakan saringan untuk menghindari partikel yang terlalu besar dan tidak diinginkan. Setelah tercampur dengan baik, akan dimasukkan ke rotary drying drum atau tabung pengeringan yang berputar.
Adukan tadi di dalam diputar dan dipanaskan agar semakin kering dan tidak lembab. Bahan agregat yang lembab akan sulit terikat dengan baik dengan aspal. Proses ini biasanya 5-6 menit. Proses pemutaran dan pengeringan menyebabkan adanya debu halus dan pasir yang berterbangan. Debu halus dan pasir tersebut akan dihisap dan dipisahkan untuk menjadi campuran aspal tersendiri nantinya. Karena debu dan pasir yang menempel pada kerikil dapat menjadi penghalang cairan aspal untuk menempel pada kerikil tersebut, sehingga mudah lepas dan tidak menyatu dengan baik. Namun, debu halus dan pasir tadi akan menjadi campuran untuk aspal cair. Campuran kerikil yang sudah bersih dan kering dimasukkan ke dalam tabung penyimpanan atau silo. Truk akan melewati bagian bawah silo, lalu muatan akan diturunkan ke dalam bak truk pengangkut tersebut. Truk tersebut sudah dilengkapi dengan terpal penutup agar tidak berjatuhan di jalan dan membuat kotor jalan raya serta membahayakan pengguna jalan lainnya, sekaligus mencegah kontaminan lain masuk ke dalam adukan, seperti daun kering, dan lain-lain. Wah, patut dicontoh nih guys SOP-nya. Dalam 30 detik, campuran agregat dan aspal sudah dapat menyatu sempurna. Campuran aspal dan agregat tadi setelah dituang di jalan akan dipadatkan menggunakan stamping roller mesin yang bobotnya bisa mencapai 6-12 ton. Fungsinya agar campuran tadi bisa rata jalan dan terikat padat sempurna. Langkah akhir adalah pemberian marka jalan dengan tujuan memberikan arahan dan meningkatkan keamanan. Biasanya menggunakan cat termoplastik dan cat epoksi. Sebenarnya umur aspal bisa lebih dari 25 tahun ke atas. Kan tetapi di Indonesia saat ini mungkin hanya 1-2 tahun saja karena masih banyaknya praktik korupsi sehingga pembuatan jalan tidak sesuai spek dan agar selalu ada alasan pembuatan anggaran yang akan dihabiskan setiap tahun untuk perbaikan jalan. Yuk buat para kontraktor jalan, komen di bawah ya bagi pengetahuan. Semoga infrastruktur di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih Sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin.